Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku seiman seagama, dimanapun sampean semua berada, semoga hidayah, taufik, dan rahmat Allah selalu dicurahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali di pembahasan Al-Fatihah dan Sholat, episode yang ke-8. Kalau episode sebelumnya kita membahas hukum membaca basmalah menurut 4 madhab, episode kali ini hukum membaca basmalah khusus menurut madhab Syafi'i. Saudara yang berbahagia, sudah kita ketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan seluruh ulama yang bermadhab, yang mengikuti pandangan Imam Syafi'i, semuanya sepakat bahwa membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Siapapun kita wajib membaca basmalah, maka pada saat itu kita wajib membaca basmalah. Siapapun kita yang wajib membaca Al-Fatihah, maka pada saat itu kita wajib juga membaca basmalah. Apa argumen Imam Syafi'i dan para ulama yang bermadhab Syafi'i? Inilah materi di episode kali ini. Saudaraku yang berbahagia, dalam kitab Al-Um, kitab yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, dari apa-apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, di sana dikemukakan hadis. Hadis mana juga dijadikan sebagai dalil oleh madhab-madhab yang lain. An Qatadah radhiyallahu an Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, tapi tidak di Sahih Bukhari, melainkan di kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dari Qatadah radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar, mereka membuka bacaan mereka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku yang berbahagia, bagaimanakah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memahami hadis ini? Kata beliau di kitab yang sama, yakni yabda'u nabi qiraati ummil Qur'an qabla ma yaqra'u ba'daha. Mereka, Nabi, Abu Bakar dan Umar, memulai dengan membaca
Ummul Quran dalam sholatnya, dengan membaca Ummul Quran sebelum membaca surah-surah berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. La ya'ni annahum yatrukuna bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti mereka, Nabi, Abu Bakar dan Umar, meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis tadi bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Syafi'i memahaminya, mereka mengawali bacaannya dengan Ummul Quran. Salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti mereka meninggalkan basmalah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan beliau melanjutkan di kitab yang sama, wa in taraka min ummil qur'ani harfan wahidan nasiyan aw sahiyan lam yu'tad bitilkar raq'ati. Jika seseorang meninggalkan satu huruf saja dari Ummul Quran, baik itu karena lupa atau karena lalai, maka rakaat saat itu tidak dihitung. Li'anna man taraka minha harfan la yuqalu lahu qara'a ummal qur'ani 'alal kamal. Karena siapapun yang ketika membaca Ummul Quran ada satu huruf yang dia tinggalkan, maka dia tidak disebut membaca Ummul Quran dengan sempurna. Padahal salah satu rukun qauli salat adalah membaca Ummul Quran, membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna. Lanjutan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatus sabi'ah. Fa in tarakaha aw ba'daha lam tajuzhur raq'atul lati tarakaha fiha. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, salah satu ayat dari 7 ayat Ummul Quran. Jika seseorang meninggalkan basmalah atau meninggalkan sebagian dari basmalah, maka rakaatnya itu tidak sah. Rakaatnya itu tidak sah. Itu kesimpulan Imam Syafi'i. Apakah ada hujah lain beliau? Ada. Wa balaghani anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihul qira'ah bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepadaku riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang berbahagia, yang lainnya, akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala haddatsani Shalih maula Tau'amah anna Abu Hurairah kana yaftatihu sholata bi bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan, menceritakan kepada kami Shalih, mantan budak atau amah. Kata Shalih bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an membuka sholatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi, kata Imam Asy-Syafi'i, akhbarana Abdul Majid bin Abdul Aziz an Abi Jurayj qala akhbarani Abdullah bin Utsman bin Husain anna Abu Bakrin bin Hafsin bin Ammar akhbarahu anna Anas bin Malikin akhbarahu qala, berkata Anas bin Malik, shalla Muawiyah bil Madinah, Muawiyah
radhiyallahu an pernah mengerjakan sholat di Madinah. Sholatan, satu sholat. Fajahara fiha bil qiraati, bacaannya bacaan jahar. Faqara'a, Muawiyah membaca Bismillahirrahmanirrahim li ummil Quran, untuk Al-Fatihah. Walam yaqra' biha surah, namun ketika selanjutnya membaca surah, Muawiyah tidak membaca basmalah. Hatta qada tilkal qira'ah, sampai bacaan itu selesai. Ketika selanjutnya mau sujud, walam yukabbir hina yahwi, ketika beliau berangkat rukuk sujud, beliau juga tidak bertakbir. Hatta qada tilkas shalah, hingga sholat itu selesai. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, Muawiyah pernah di Madinah mengerjakan sholat jahar, baca bismillah sebelum Al-Fatihah. Ketika baca surah, beliau tidak baca basmalah. Ketika berangkat turun untuk ruku, untuk sujud, beliau tidak baca takbir. Ketika sholat itu selesai, nadahu man sami'a dzalika minal muhajirina min kulli makan. Ada seorang sahabat muhajirin yang mendengar Muawiyah, langsung berkata, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, asarokta sholata am nasita, kamu mencuri sholatmu atau kamu lupa? Seorang sahabat muhajirin menegur sahabat Muawiyah, wahai Muawiyah, kamu mencuri sholatmu atau kamu lupa? Yang dimaksud, kenapa basmalah cuma sebelum Al-Fatihah? Sebelum surah kok nggak baca basmalah? Yang kedua, ketika berangkat turun untuk rukuk dan sujud kok nggak baca takbir? Ditegur oleh seorang sahabat muhajirin, wahai Muawiyah, kamu mencuri sholatmu atau kamu lupa? Muawiyah bin Abi Sufyan langsung paham. Falamma shalla ba'da dzalika, besoknya ketika kembali Muawiyah memimpin sholat, qara'a bismillahirrahmanirrahim lisuratil lati ba'da ummil Quran. Beliau baca basmalah untuk Al-Fatihah, baca basmalah untuk surah berikutnya, wa kabbara hina yahwi sajidan, dan beliau bertakbir ketika mau berangkat sujud. Apa yang barusan saya sampaikan ini bisa Anda cek di kitab Ada di babul qiraah ba'da ta'awud, bacaan membaca sesudah ta'awud, membaca Al-Quran sesudah ta'awud. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajmain, kalau kita mau membuka kitab-kitab yang ditulis oleh ulama madhab Syafi'i, ada banyak dalil-dalil lain yang menegaskan bahwa basmalah adalah merupakan ayat Quran, yang menegaskan bahwa Rasulullah senantiasa membaca basmalah sebelum membaca surah. Satu saja hadisnya ada di kitab Al-Hawil Kabir, ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim nomor 400, Abu Daud dan An-Nasai. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adhurina, suatu hari Rasul sedang berada di tengah-tengah kami, bersama kami. Id agfa igfa'atan, tiba-tiba Rasul seperti tertidur spontan, tertidur sesaat. Summa rafa'a ra'sahu, lalu sesaat berikutnya beliau bangun, beliau angkat kepala, mutabassiman, sambil tersenyum manis. Faqulna, lalu kami para sahabat bertanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang menjadikan kamu senyum lebar? Qala, Rasul menjawab, unzilat alayya anifan suratun, baru saja diturunkan satu surah kepadaku. Faqara'a, lalu Rasul baca. Ingat di sini, ketika Rasul membaca surah, tidak langsung surahnya, tapi Rasul baca Bismillahirrahmanirrahim, inna
a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasul baca bismillah. Ketika selesai Rasul baca itu, semakola Rasul bertanya, atadruna mal kausar, kalian semua sahabatku tahu nggak apa itu al-kausar? Apa itu al-kausar? Fakulna, kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya jauh lebih tahu. Faqala, Rasul pun menjelaskan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla. Kausar adalah nama satu sungai yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rabb untukku. Alaihi khairun kasirun, di Kausar itu terkandung banyak kebaikan-kebaikan. Wa huwa khaudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, dan itu adalah satu telaga yang umatku nanti akan datang ke situ. Jadi Rasul ketika menyampaikan baru saja Allah turunkan satu surah kepadaku, Rasul tidak lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dan selanjutnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim nomor 400, Abu Daud dan An-Nasa'i. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika ada hadis menyebutkan Rasul tidak membaca basmalah, dari mana taunya tidak membaca? Karena orang yang membaca pelan pun bisa jadi kita anggap tidak membaca. Nah itu ada di Bulughul Maram, riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. La yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu redaksi, Rasul, Abu Bakar, Umar tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak menutup bahwa beliau-beliau itu membaca basmalah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.